Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar di hari ini. Belajar di subtema 2, hewan sahabatku, di pembelajaran 1. Ya, kalian punya hewan peliharaan? Nah, apakah kita semua sayang pada hewan? Apa manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Nah, bagaimana cara berkembang biaknya? Yuk kita pelajari sekarang bagaimana cara hewan berkembang biak. Nah, negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan peliharaan. Nah, nanti kita baca teks dan amati gambarnya. Sini ada gajah putih. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Ini adalah cara unik yang dimiliki oleh negara di Asia Tenggara seperti Myanmar. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika, dan Uni Eropa. Siapa di sini yang suka ikan? Ya, perbanyak makan ikan karena dalam ikan mengandung banyak omega dan protein yang sangat tinggi. Nah, sekarang coba lihat lagi gambar berikut ini. Kalian tahu burung takur? Nah, burung takur hidup di negara tetangga kita. Burung takur dahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi oleh negara. Nah, setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Nah, bagaimana cara hewan berkembang biak? Hari ini kita akan belajar bagaimana cara hewan berkembang biak. Nah, hewan berkembang biak dengan 3 cara. Yang pertama, bertelur atau ovipar. Yang kedua, beranak atau vivipar. Yang ketiga, bertelur dan beranak atau ovovivipar. Bagaimana berkembang biak dengan bertelur? Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Contohnya ayam dan jenis burung lainnya. Coba dapat kamu sebutkan tidak apa saja yang ada di gambar sini yang berkembang biak dengan cara ovipar? Ada ular, apalagi tuh burung ya. Nanti bisa dilihat lagi. Kemudian berkembang biak dengan beranak. Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau disebut dengan vivipar. Cara melahirkan disebut vivipar. Nah, lihat apa aja contohnya? Ada sapi, kucing, gajah. Coba sebutkan yang lainnya nanti ya. Selanjutnya berkembang biak dengan beranak dan bertelur dan beranak, ovovivipar. Jadi berapa jenis ular juga tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak. Jadi dinamakan ovovivipar. Coba dapatkah kalian sebutkan contoh hewan ovovivipar lainnya?
Nah, itulah perkembangbiakan generatif pada hewan. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Tuh. Selanjutnya, hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Kita bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait dengan kondisi geografisnya. Jadi, ada pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan ekonomi negara-negara ASEAN. Jadi, beberapa jenis hewan dijadikan ikon negara tertentu karena populasi hewan tersebut banyak atau hanya terdapat di negara tersebut. Misalnya gajah yang dijadikan ikon negara Thailand. Tuh, seperti itu. Nah, potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan dari pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya alam yang menjadi kekuatan negaranya. Nah, kawasan Asia Tenggara ini terletak di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara ASEAN yang pertama yaitu Brunei Darussalam. Negara ini dikenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Sini juga memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Yaitu Brunei Darussalam. Jadi negara penghasil minyak dan gas bumi terbesar. Ini terletaknya di bagian utara Pulau Borneo. Selanjutnya adalah negara ASEAN Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencahariannya sebagian besar penduduknya adalah bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertanian dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertanian diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, gula. Hasil pertanian ini juga menunjang perkembangan ekonomi negaranya. Selanjutnya Indonesia. Pasti nggak asing. Ini mah sudah hafal ya. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisatanya. Nah, harus bangga ya menjadi warga negara Indonesia. Itu. Jadi Indonesia ini merupakan negara kepulauan juga. Selanjutnya adalah Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencarian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Negara ASEAN selanjutnya adalah Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong, sama seperti di Kamboja. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertaniannya dinikmati oleh masyarakat Laos.
Selanjutnya adalah Malaysia. Kegiatan utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Nah, ini negara Myanmar. Myanmar, mata pencarian penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Selanjutnya negara ASEAN yaitu Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit ramai di Asia. Nah, dari mana-mana biasanya transit dulu tuh di Singapura. Yang mau umroh juga kadang transit dulu di Singapura. Yang mau pergi yang jauh pun sama. Transit dulu ke Singapura. Jadi negara transit teramai di Asia. Selanjutnya adalah Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar di negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi pariwisata mancanegara. Lihat, ada yang paling khas yaitu apa tuh? Patung apa? Ya, patung Buddha tidur. Tuh. Nah, yang terakhir adalah Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha, jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat di sana. Vietnam terletak di semenanjung Indochina. Nah, kita sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks laporan yang dibaca. Hari ini kita belajar bagaimana membuat kesimpulan dari yang kita dengar. Jadi bukan kita yang membaca. Bagaimana caranya? Ya, mencermati laporan dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan membaca seksama. Informasi dalam satu laporan tertulis dapat diketahui dengan membaca seksama laporan secara keseluruhan. Sementara cara yang kedua yaitu dengan menyimak laporan. Menyimak laporan dilakukan untuk mengetahui informasi dari laporan yang dibacakan secara lisan. Jadi kita mendengarkan, menyimak, baru kita tahu apa yang kita dengarkan tadi. Jadi setelah mencermati laporan, langkah selanjutnya untuk memahami laporan yaitu menentukan informasi-informasi penting dan ide pokok laporan. Ide pokok dan informasi penting adalah dasar atau inti dari pembuatan laporan. Oleh sebab itu, cermati laporannya dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, barulah ide pokok dapat ditentukan. Nah, sekarang tutup bukunya. Dengarkan Bu Guru membacakan laporan tentang salah satu jenis unggas berikut. Burung pelikan. Pelikan merupakan burung berparuh panjang dan berkantung. Kantung pada burung pelikan menjadi ciri bagi unggas ini. Kantung tersebut berfungsi sebagai tempat untuk menampung makanannya yang berupa ikan.
Ikan di sungai atau rawa ditangkap dan dikumpulkan pelikan di dalam kantung di paruhnya. Setelah terkumpul, barulah pelikan menelan dan mencernanya. Selain berparuh panjang dan berkantung, pelikan memiliki sayap yang panjang. Panjang sayap unggas ini bisa mencapai 2,7 meter. Sayap tersebut membantu pelikan untuk terbang di udara, baik untuk mencari makan ataupun bermigrasi. Burung pelikan biasa hidup di danau, rawa, sungai, atau laut. Hewan ini dapat dijumpai hampir di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Salah satu tempat yang menjumpai pelikan di Indonesia adalah Taman Safari dan Kebun Binatang. Nah, setelah kalian mendengarkan informasi apa saja yang sudah kita dengar, coba tuliskan informasi penting yang telah kamu dengar pada tabel berikut. Nah, setelah itu tulis di buku tulis. Alhamdulillah, cukup sekian pembelajaran hari ini di pelajaran subtema 2 hewan sahabatku pada pembelajaran 1. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.